Pernah nggak sih waktu lagi scroll-scroll gitu kamu lihat gambar hiu pakai sepatu Keds atau gajah tapi badannya kaktus? Aneh banget kan? Iya, iya. Nah, kali ini kita mau coba bedah nih fenomena viral yang disebut anomali. Atau ada juga yang bilang Italian brain rot ini. Kita udah kumpulin beberapa artikel sama analisis video nih. Betul. Kita coba telusuri bareng ya. Ini sebenarnya tren apa sih? Asalnya dari mana? Dan yang lebih penting, apa ya? Potensi dampaknya kalau kita atau mungkin anak-anak terlalu banyak nonton ginian. Ada yang nyebutnya brain rot, pembusukan otak. Agak seram ya istilahnya? Oke, siap nih kita menyelami keanehan ini. Jadi anomali ini kan isinya karakter-karakter yang, aduh, absurd banget ya hasil AI. Campuran hewan, manusia, benda mati, pokoknya nggak jelas gitu. Mulai heboh gara-gara si tralalero, tralala. Ah iya, si Yugaya streetwear pakai Nike itu loh. Itu kayaknya muncul awal 2025 ya, kalau nggak salah ingat. Nah, di sini juga ada versi lokalnya yang nggak kalah unik. Betul. Ada tung 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 sahur yang kayak lokomotif bawa tongkat baseball. Itu viral banget pas Ramadan kemarin buat bangunin sahur. Iya, ya ingat. Terus ada lagi? Ada Bombardiro Krokodilo, itu buaya jadi pesawat pembom. Terus Lir Litlarila, gajah kaktus pakai sandal. Aduh, makin aneh aja ini. Belum lagi boneka ambalabu. Ini mukanya Dreamy Bull, badannya katak, kakinya manusia, terus ada ban di punggungnya. Sampai balerina cappuccina. Kepalanya cappuccino, badannya balerina. Ya ampun, ngebayanginnya aja udah sih bikin pusing. Visualnya tuh loh bener-bener nyeleneh banget. Kadang pakai suara AI, bahasa Italia, atau campur-campur nggak jelas gitu ya. Heeh. Jujur saya agak bingung sih kenapa ini bisa viral banget gitu. Aneh tapi kok laku ya? Gimana ceritanya? Nah, ini nih. Di balik visual yang aneh itu, sumber-sumber kita menyoroti adanya kekhawatiran yang lebih dalam. Soal brain rot tadi. Oke. Jadi, konten kayak gini yang potongannya cepat banget, warnanya super mencolok, terus transisinya nggak logis, itu kayaknya sengaja dibuat buat membajak sistem dopamin kita gitu. Maksudnya gimana tuh membajak? Ya, otak kita kan seneng sama hal baru yang mencolok gitu kan. Nah, kecepatan konten ini tuh nggak ngasih waktu buat mikir, cuma buat bereaksi aja. Terus dapat dopamin kayak hadiah instan gitu. Wah, jadi ini bukan sekedar aneh tapi lucu doang ya? Dampaknya apa dong kalau gitu? Mungkin ada yang mikir, ah ini kan cuma hiburan aja buat lucu-lucuan generasi sekarang. Nggak usah serius-serius amat. Nah, justru itu, sumber kita malah menekankan potensi masalahnya. Kalau kita, terutama anak-anak ya, terus-terusan dihujani stimulus secepat dan seintens ini, bisa jadi kebal otaknya. Kebal gimana maksudnya? Akibatnya, jadi gampang gelisah, terus susah banget fokus sama hal yang lebih tenang, atau yang butuh mikir agak panjang, bawaannya pengen cari sensasi yang lebih-lebih ekstrim lagi. Jadi kayak kecanduan gitu ya? Bisa jadi. Tanda-tandanya bisa macam-macam, nonton layar non-stop, nggak betah ngobrol lama, maunya info serba instan, sampai cemas kalau nggak pegang ponsel sebentar aja. Beda banget ya sama kartun zaman dulu kayak Doraemon atau SpongeBob. Meski kadang absurd juga, tapi kan ada ceritanya, ada sebab akibat, kadang ada pesan moralnya juga. Tepat, kalau ini kan seringnya ya cuma kekacauan visual aja. Nggak ada narasi yang jelas, nggak ada makna. Mm-mm. Nah, ini yang bikin kita mikir, apa dampaknya ke perkembangan otak, apalagi otak anak-anak yang masih berkembang pesat, kalau terus-terusan terpapar konten begini. Dan ceritanya juga makin berkembang ya. Saya baca di salah satu sumber, si Tung 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 Sahur itu kan awalnya cuma buat bangunin sahur. Iya, yang lokomotif itu. Sekarang kok ada versi cerita dia punya pacar, si balerina cappuccina itu, terus pacarnya selingkuh sama tralalero tralala. Sampai ada adegan kekerasan pakai bombardiro krokodilo segala. Waduh! Nah, itu dia poin krusial lainnya. Dampak sosialnya mulai kelihatan. Ada laporan guru yang cerita kalau anak SD udah paham banget loh alur cerita perselingkuhan antar karakter anomali ini. Serius, anak SD? Iya, sumber lain juga menyoroti potensi terkikisnya empati. Ada kasus perundungan di sekolah yang pakai istilah anomali buat ngejek guru atau teman yang dianggap beda atau aneh. Jadi batas antara humor absurd sama penghinaan tuh jadi kabur gitu.
Jadi ini masalahnya di visualnya yang terlalu rusuh atau narasinya yang udah bermasalah atau dua-duanya kali ya? Kayaknya sih dua-duanya ya. Sumber kita mengindikasikan keduanya bisa jadi masalah kalau nggak sesuai usia. Dan yang penting, tanpa pendampingan. Makanya peran orang tua jadi, wah penting banget di sini. Betul, betul. Perlu ada batasan waktu, layar, terus dampingi anak pas nonton, bantu mereka bedain mana fantasi, mana realita, mana konten yang oke, mana yang enggak. Tapi ya, ada juga sisi positifnya sedikit. Beberapa kreator mulai coba bikin versi yang lebih ramah anak. Kayak versi chibi gitu, yang kecil lucu, dengan cerita yang lebih punya moral. Oke, oke. Jadi kesimpulannya nih, buat kamu yang lagi dengerin, tren anomali ini emang fenomena unik ya. Bisa jadi hiburan sesaat, tapi kita perlu sadar, ada harganya juga nih, terutama soal fokus, kemampuan berpikir kritis, sama rasa empati kita. Apalagi buat anak-anak. Mm-mm. Ini bukan cuma soal karakter aneh di internet aja sih sebenarnya. Ini kayak cerminan tantangan di era informasi yang super cepat ini. Perhatian kita jadi kayak komoditas yang diperebutkan dengan cara apapun, kadang sampai ngorbanin makna. Nah, ini jadi pertanyaan buat renungan kamu nih. Di tengah gempuran konten yang serba instan dan seringkali absurd kayak gini, gimana ya caranya kita bisa tetap jaga kejernihan berpikir, melatih diri biar tetap kritis, dan memupuk kepekaan, baik buat diri sendiri maupun buat generasi berikutnya? Menarik untuk dipikirkan ya.